Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Jalan Gaib Penjudi Ulung. Cerita ini ditulis oleh Kak Wandi F. Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Ayo, lakukan cepat, atau aku yang akan membunuh kamu. Dasar perempuan hina. Harusnya kamu bersyukur masih hidup dan tak perlu membalas dendam segala macam. Nah, sekarang nikmati saja genjotan keperkasaanku sebelum aku menghabisi kamu. Yanto dengan liarnya meregangkan kedua kaki Maryam. Namun belum sempat niatnya untuk bersetubuh dengan perempuan itu, tiba-tiba seekor ular kecil melompat dan tepat masuk ke dalam mulutnya yang tengah tertawa lebar. Yanto tersedak dan tak bisa berkata-kata. Kedua tangannya mencekal lehernya yang mendadak terasa kejang dan kaku. Ia sudah tak berpikir lagi dengan tubuh mulus perempuan yang sudah berada di bawah kekuasaannya. Ia turun dari atas ranjang untuk mencari air minum. Namun ada dua ekor ular kecil lainnya tak memberinya kesempatan. Kedua ekor ular itu pun lompat dan tepat masuk ke dalam telinga Yanto. Lelaki itu ingin berteriak, namun tak ada kata-kata yang dapat keluar dari mulutnya, sebab satu ekor ular telah memenuhi tenggorokannya. Telinga kiri kanan seperti tersumbat, sehingga kepalanya terasa pening dan berat. Rasa sakit yang ia rasakan semakin hebat, sehingga tanpa sadar ia membentur-benturkan kepalanya pada dinding hingga berdarah. Maryam bangkit dari tempat tidur. Ia mendekati laki-laki yang sudah tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya, yang terus-menerus membentur-benturkan kepalanya hingga rengkah. Darah menggenangi lantai kamar, sampai pada akhirnya tubuh Yanto pun ambruk di atas genangan darahnya sendiri. Untuk beberapa saat tubuh lelaki malang itu masih terlihat kelojotan, dan tak berapa lama kemudian diam tak berkutik lagi. Maryam tertawa parau menyaksikan penderitaan lelaki yang telah ikut membuang dirinya telah menerima pembalasan darinya. Dan ketiga makhluk kecil yang tadi memasuki mulut dan telinga Yanto sudah kembali keluar dan langsung merambati tubuh Maryam. Terima kasih anak-anakku, kata Maryam dengan bangga. Di lain waktu, siang itu, Maryam mengajak ketiga putranya melihat-lihat suasana kampung tempat tinggal mereka. Maryam sengaja memilih mengontrak rumah di perkampungan yang banyak pendatang dan berbagai daerah, dan mengontrak seperti dirinya. Sebab Maryam sudah sangat hafal betul dengan sikap sifat dari semua pendatang. Umumnya mereka punya tenggang rasa, punya rasa sosial yang tinggi dan mudah saling membantu, saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka punya empati yang tinggi dan jauh dari sikap egois. Berbeda dengan orang-orang pribumi yang kelihatan agak tinggi hati dan merasa mentang-mentang bahwa mereka pribumi yang harus dihormati, dan menganggap kalau pendatang itu hanya numpang hidup, numpang cari makan, dan banyak sikap arogansi yang mereka tunjukkan. Tanpa sengaja, Maria melewati sebuah rumah mewah berlantai 2, dan ia melihat banyak orang di halaman, juga di luar pagar berkerumun. Maryam mencoba mendekati mereka dan bertanya, Anu loh bu, Pak Salam meninggal dunia, jawab seorang laki-laki. Salam. Maryam berpikir, apakah Salam yang dimaksud bapak ini adalah Salam, orang yang selama ini dekat dengannya? Memangnya sakit apa dia, Pak? Sebetulnya sudah lama ia mengidap racun ular. Oh, jadi dia digigit ular? Bukan digigit ular, Bu. Tapi menurut cerita warga, dia itu pernah berselingkuh dengan perempuan yang pakai susuk atau ilmu pelet. Dan kebetulan dia sedang apes. Waktu selingkuh, main, burungnya itu digigit ilmu pelet yang katanya bisa ular. Tapi saya sendiri gak ngerti kok. Ya begitulah, karena bagi orang yang suka selingkuh, apalagi sama istri orang. Oh iya, Mbak ini sepertinya bukan orang sini ya. Sampai tidak tahu kalau Pak Salam itu punya cerita seru.
Iya Pak, betul. Saya orang kampung dan mengontrak di kampung sebelah. Terima kasih Pak atas keterangannya. Saya permisi dulu. Oh iya, monggo. Maryam pun bergegas melanjutkan perjalanan untuk melihat-lihat suasana sekitar. Dan ia bermaksud akan kembali ke rumah Salam. Sepanjang perjalanan, Maryam memikirkan tentang semua peristiwa yang sudah terjadi menimpa keluarga kecilnya. Keluarga kecil yang berbahagia, keluarga kecil yang mempunyai masa depan, mempunyai mimpi, hidup sukses di kota, dan harus kandas diterpa badai prahara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Satu persatu orang yang pernah berurusan dengan suaminya harus menerima kematian yang amat mengenaskan. Sekarang giliran Salam yang meregang nyawa setelah terkena azab selama beberapa minggu. Mungkin nanti giliran dirinya atau suaminya yang lebih dulu menghadap sang ratu. Hidup sudah tak lagi berarti bagi Maryam, dan harta yang didapati suaminya tak lagi membuatnya silau. Hidup mewah seperti yang dijanjikan Ikrar sudah tak lagi menjadi prioritas baginya. Ia telah hancur sejak ditinggal pergi oleh sang putri tercintanya. Dan sejak saat itu pula, tak ada lagi gairah untuk hidup lebih baik. Apalagi setelah tahu kalau suaminya telah bersekutu dengan setan dan harus menumbalkan nyawa setiap 7 purnama. Maryam ingin agar Ikrar cepat mati saja, agar tak ada lagi nyawa gadis yang akan ia tumbangkan. Dan ia juga sadar kalau dirinya sudah termasuk bagian dari iblis, calon pengabdi sang ratu ular. Di lain waktu, sore itu, Ikrar mengunjungi rumah kontrakan Maryam. Wajah Ikrar nampak berseri-seri dan mengharap jika istrinya akan senang mendengarkan ucapannya nanti. Namun reaksi Maryam tetap datar. Ia sama sekali tak merespon kata-kata Ikrar yang mengatakan telah membeli sebuah rumah mewah dan kendaraan mewah pula. Ikrar benar-benar merasa heran dengan sikap istrinya. Kamu ini bagaimana sih? Aku sudah berusaha mati-matian demi untuk menjadi bisa kaya, bisa mengangkat derajat kita, sehingga kita tak lagi harus susah payah mencari uang sekedar untuk makan. Nada suara Ikrar agak meninggi. Itu dulu mas, dulu aku mendukung kamu untuk mencari uang sebanyak mungkin, karena aku ingin membahagiakan anak kita. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kebahagiaan apa yang aku dapat mas? Aku tahu uangmu ada 1 lemari penuh. Begitu juga dengan koin emas yang berserakan dan tak ternilai harganya. Namun apalah artinya semua ini? Aku ingin punya anak lagi, tapi kamu malah meminta pada putri ular yang akhirnya menitipkan mereka lewat rahimku. Dan Salam, kekasih selingkuhan kamu terkena getahnya, begitu? Ikrar memotong kata-kata Maryam. Salam sudah mati. Aku kebetulan lewat rumah itu tadi pagi, dan entah berapa nyawa lagi yang harus kamu ambil, mas. Benarkah Salam sudah mati? Ya. Dan kamu bisa mengambil istrinya. Bukankah sejak dulu kamu juga sudah selingkuh dengannya? Ambil dia, mas, sebelum aku yang mengambilnya. Tidak, Maryam. Jangan kamu bunuh perempuan itu. Dia tidak bersalah apa-apa. Jadi, aku juga tidak bersalah sudah berselingkuh dengan Salam. Pantas saja kamu tidak marah, mas. Sudahlah, kita lupakan saja apa yang sudah terjadi. Sekarang kita mencoba membangun kembali rumah tangga kita dari awal. Baik, tapi aku harus menuntaskan dendamku dulu. Itu perkara mudah bagiku. Saat ini, aku pun bisa menghabisinya kalau aku mau. Tapi kita harus bermain secantik mungkin, sehingga tak ada seorang pun yang mencurigai kita. Ikrar terus-menerus berusaha membujuk istrinya untuk hidup bersama kembali, meskipun ia tahu kalau hati perempuan itu telah hancur semenjak kematian anaknya. Malam telah jauh beranjak menuju pagi. Suasana di sekitar rumah Ikrar yang baru ia tempati bersama Maryam dan keempat anaknya telah terlihat lenggang dan sunyi. Namun Ikrar belum juga dapat memincingkan matanya barang sekejap pun. Ia mulai kalut memikirkan untuk menghadapi purnama yang akan datang, yang berarti ia harus mencari seorang gadis belia yang masih suci untuk dijadikan korban tumbal persembahan untuk sang putri ular emas.
Jika ia gagal mendapatkan tumbalnya, maka ia sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Ikrar harus menjadi pengganti tumbalnya sendiri. Berkali-kali ia mencoba mengingat-ingat gadis kecil yang ia kenal. Satu persatu wajah melintas dalam benaknya. Ikrar sempat memperhatikan gadis belia, anak tetangga dekat rumahnya yang dulu. Namun untuk mendekati anak itu rasanya tak mungkin. Sebab warga sekitar sudah tidak lagi menganggap keluarga Ikrar adalah orang baik-baik. Itu terjadi setelah Maryam ketahuan selingkuh dan berujung pada pembuangan perempuan itu. Ikrar berusaha untuk sebisa mungkin tidur, dan benar saja, setelah lebih dari setengah jam kemudian sudah terdengar suara tengkuran yang agak keras. Ayah, tolong jangan ambil anak-anak lagi untuk ayah jadikan tumbal. Cukup kami berdua saja sudah menanggung penderitaan hebat, siksaan dari putri ular. Aku dan Andini sudah sangat menderita. Tolong ayah, hentikan semua ini. Ikrar tersentak. Ia seakan melihat kedua orang gadis kecil yang tengah memohon kepadanya. Ikrar tersentak. Ia seakan melihat kedua orang gadis kecil yang tengah memohon kepadanya. Ikrar dengan jelas melihat anaknya, Ashila, bersama Andini putri dari temannya, Salam. Kedua anak itu meratap, menangis, dan tangis mereka adalah darah yang keluar dari kedua pasang mata mereka. Ashila, Andini, ayah memang bersalah nak, tapi ayah tak punya pilihan lain. Ayah minta maaf. Tapi percayalah pada saatnya nanti kalian akan bebas setelah ayah menggantikan penderitaan kalian. Ayah dan ibu juga akan menjadi penghuni dan budak sang ratu di kerajaan siluman ular emas. Maafkan ayah. Ayah masih ingin hidup nak. Ikrar berteriak-teriak menyebut nama anaknya sampai ia sadar kalau dirinya hanya bermimpi. Begitu burukkah perlakuan putri ular? Anakku dan Andini mendapat perlakuan yang sangat mengerikan. Apalagi aku setelah kembali ke istana siluman. Mungkin asapku begitu pedih melebihi siksaan yang mereka alami saat ini. Sampai di situ, Ikrar tertunduk dan tanpa terasa air matanya menetes jatuh membasahi pipi. Tapi air mata itu sudah tak ada gunanya lagi. Penyesalan yang begitu terlambat sudah teramat sia-sia. Takdir sudah tertulis, cepat atau lambat ia harus kembali menghadap sang penguasa Ratu Ular yang telah memberikan kekayaan dan kenikmatan untuknya yang harus ia bayar mahal kelak. Keesokan harinya, Ikrar memberitahu istrinya bahwa orang terakhir yang harus ia lenyapkan adalah Tony. Tony adalah seorang lelaki muda yang berprofesi sebagai sopir angkot jurusan kota. Dan Ikrar sudah mempelajari jadwal Tony saat keluar membawa angkot hingga pulang ke rumah. Tony memang lebih suka menarik angkot pada sore hari dan pulang pada pagi hari, karena setoran yang harus ia bayar pada majikannya lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan siang hari. Tony tidak peduli pada kata-kata temannya kalau menarik angkot malam itu sepi. Tony tidak patah semangat. Ia bisa mencari celah dan mencari muatan. Memang kalau penumpang bisa dibilang tidak ada, tapi jika ada penumpang itu bisa membayar lebih dari tarif biasa. Tony mendapat tawaran membawa atau mengantar barang dagangan, dan itu bisa berarti mendapat borongan dengan tarif luar biasa tinggi. Dan Ikrar sudah tahu betul jam dan tempat yang akan Tony kunjungi pada malam hari. Maryam yang bersikukuh bahwa dialah yang harus menghabisi Tony membuat Ikrar agak sedikit kecewa. Ia khawatir kalau Tony akan nekat dan berbalik menghabisi nyawa istrinya. Mas gak usah khawatir. Percayalah kalau anak-anakku adalah profesional dalam melakukan tugas seperti ini. Jadi aku mohon agar Mas tenang dan menunggu kabar kematian manusia itu, kata Maryam meyakinkan Ikrar. Baiklah kalau itu sudah menjadi keputusan kamu. Kapan rencana kamu untuk mengambil nyawanya? Lebih cepat lebih baik. Nanti malam aku datangi Tony di terminal. Dan Ikrar hanya mengangguk tanda setuju. Pukul 8 lebih Maryam sudah berada di terminal. Suasana terlihat masih cukup ramai. Calon-calon penumpang nampak tergesa mencari kendaraan yang menuju arah tempat tinggal mereka. Teriakan para calo dan kernet saling bersautan, sementara sang sopir
mengawasi dari kaca spion, menunggu angkotnya penuh penumpang dengan gelisah. Karena pada tarikan terakhir inilah mereka menggantungkan harapan. Jika penumpangnya bisa penuh, tentu saja berarti mendapat rezeki tambahan untuk belanja dapur lebih. Sedangkan jika kosong, berarti itu hanya pas-pasan saja untuk setoran dan isi bahan bakar. Dan untuk istrinya hanya kebagian sedikit saja. Maryam memperhatikan sebuah angkot dengan nomor jurusan seperti yang dikatakan oleh Ikram. Angkot itu sudah hampir syarat dengan penumpang. Namun ia tak melihat sang sopir. Setelah menunggu 2 penumpang lagi, barulah sopir angkot yang ternyata memang Tony duduk di belakang kemudi. Berarti Maryam harus bersabar untuk menunggu Tony mengantar penumpang terlebih dahulu dan balik ke terminal lagi. Ibu, nanti biar yang namanya Tony itu menjadi bagianku. Aku akan menelannya hidup-hidup, kata Boma yang sedari tadi ikut mengawasi. Apa kamu suka makan manusia, anakku? Tanya Maryam terkejut. Tidak, ibu. Aku akan menelannya agar dia merasakan bagaimana rasanya tinggal di dalam perutku yang pengap dan anyir, seperti ibu yang harus tinggal di dalam goa. Mengingat itu, Maryam tiba-tiba mempunyai niat untuk membalas perbuatan sang sopir yang telah membawa dan membuangnya. Kalau begitu, ibu akan membawanya ke tempat mereka membuang ibu. Rasanya itu akan setimpal dengan apa yang telah ia lakukan dengan ibu. Maryam berkata sambil menyeringai. Hampir 1 jam lebih Maryam menunggu angkot Tony, dan beberapa detik kemudian angkot yang dikemudikan Tony sudah kembali. Maryam tidak memberikan kesempatan Tony untuk turun dari angkotnya. Ia mendatangi sopir itu dan menawarkan tarikan dengan harga yang cukup tinggi. Bogor, Bu. Wah, kejauhan itu, Bu. Tapi gak masalah asal cocok bayarannya. Terus, barang apa saja yang akan dibawa? Tanya Tony dengan sumringah, mendengar kata borongan dan harga yang pasti besar. Kami gak bawa apa-apa kok, Mas. Bagaimana kalau 500.000, tapi sampai ke depan rumah ya? Wah, benar-benar rezeki nomplok, matiin Tony. Oh, pasti. Tapi nanti ibu yang mengarahkan jalannya ya, Bu ya? Tentu, saya kan sudah biasa pulang pergi lebih aman pakai angkot, biar gak kelihatan sombongnya. Pelas Maryam sembari tertawa senang. Dan dengan penuh rasa sukacita, Tony pun segera melesat menembus jalur tikus yang bisa membuat jaraknya lebih dekat. Mobil sudah memasuki wilayah perbukitan, dan jalan pun mulai terasa menanjak dan berkelok-kelok. Kehandalan Tony sebagai seorang supir benar-benar teruji di jalur ini. Jalanan yang gelap serta agak licin, karena di wilayah itu sering sekali turun hujan. Belum lagi pepohonan besar yang terdapat di sisi sebelah kiri, membuat suasana semakin gulita dan menyeramkan. Masih jauh, Bu? Tanya Tony. Ia sepertinya mulai merasa gelisah dengan jalur seperti ini. Tinggal 2 belokan lagi, Mas. Balas Maryam sambil sedikit menyingkap roknya hingga memperlihatkan bagian kulit pahanya yang putih mulus, dan tentu saja membuat konsentrasi Tony agak buyar. Kedua mata Tony itu sesekali memandangi jalan, sesekali berganti menikmati pemandangan indah yang tersaji di sampingnya. Nah, tepat di depan sana ambil kiri, kata Maryam pura-pura tidak tahu kalau Tony memperhatikan pahanya. Tapi saya tidak melihat pemukiman atau rumah satupun, kata Tony sedikit gelisah. Nanti juga tahu, Mas. Dan dengan diam-diam, Boma yang sedari tadi duduk di pangkuan Maryam, kini duduk di tengah antara Maryam dan Tony. Sehingga Tony merasa sedikit keki juga kalau anak itu sudah menghalanginya untuk memandangi paha perempuan itu. Tepat di sebuah tanjakan yang berkelok tajam dan terdapat sebuah lampu penerangan, tiba-tiba tangan Boma menarik setir ke arah kiri. Jangan ikutan nyetir, nanti kita bisa celaka, seru Tony agak kaget melihat anak kecil itu tetap saja mengguncang-guncangkan kemudi, sehingga mobil pun mulai oleng. Dan dengan sekuat tenaga, Boma menarik kemudi ke sebelah kiri. Alhasil, mobil pun keluar jalur
dan menghantam besi pembatas jalan. Kemudian meluncur deras ke dalam jurang. Tony berteriak keras sambil mobil meluncur, sementara Mariam hanya memejamkan matanya. Ia sudah membayangkan hal ini sebelumnya. Terdengar ledakan dahsyat, disertai api yang mulai berkobar melahap badan mobil. Tony yang terperangkap di dalam mobil bersama Mariam ikut terbakar. Sementara ketika anak Mariam hanya melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan pada sang ibu, Boma sempat menitikkan air mata melihat tubuh Mariam yang hangus terbakar. "Kami menunggumu, Ibu," ucap Boma pelan. Seketika itu pula, malam yang gelap dan dingin mendadak ramai oleh orang yang menyaksikan peristiwa tragis itu. Betapa terpukulnya Ikrar demi mendengar kecelakaan yang menimpa istrinya itu. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Semua yang telah dipersiapkan untuk memulai membangun kembali pondasi rumah tangganya harus ambruk. Sekuat-kuatnya hati seorang lelaki, namun masih tetap saja bisa menangis. Toh, hati Ikrar juga terbuat dari segumpal darah, bukan sepongkah baja. Ikrar tertunduk lesu, membayangkan betapa malangnya nasib perempuan itu. Ia sepertinya sudah mengalami kematian 2 kali, dan ia yakin kalau ini adalah kematian yang akan membawanya bertemu sang putri ular. Karena bagaimanapun, ia sudah menjadi bagian dari mereka. Ikrar sadar kalau sudah waktunya, ia pun akan segera menyusul mereka, berkumpul di alam penyiksaan yang penuh dengan azab dan penderitaan. Sekarang baru terasa oleh Ikrar bahwa harta yang banyak, rumah yang mewah, serta kendaraan yang bagus sama sekali tak bisa menjamin kalau dirinya akan bahagia. Ikrar sadar kalau ia sudah tak punya siapa-siapa lagi. Tak ada tempat untuknya berbagi cerita, melepas rasa kangen dengan cinta dan kasih sayang. Satu persatu orang yang ia sayangi telah diambil oleh sang pemilik harta, dan semua belum berakhir. Entah berapa nyawa lagi yang akan ia ambil sebagai korban persembahan untuk sang Dewi Ular. Semua akan berakhir jika dirinya sendiri ingin mengakhirinya. Namun Ikrar masih ingin menikmati cahaya matahari, masih ingin terus menjalani hidup ini meski dalam kehampaan. Sesekali ia teringat akan seorang wanita yang selama ini begitu dekat dengannya. Namun saat ini Rahma sudah terguncang jiwanya. Ia sama sekali tidak menghiraukan keadaan dirinya lagi. Guncangan jiwanya terjadi saat matanya melihat dengan jelas kalau lelaki perkasa yang selama ini sering berselingkuh dengannya ternyata jelmaan ular raksasa. Ikrar segera menepis bayangan Rahma. Ia sudah tak mempunyai gairah lagi untuk melakukan hubungan dengan perempuan itu. Dan Ikrar ingat akan seorang gadis anak dari pasangan Salma dan Salam. Andina, gadis yang kini sudah berusia 13 tahun itu, sudah kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ia harus bisa mandiri mengurusi keperluannya sendiri. Bahkan ia sekarang sudah terbiasa melayani ibunya, memasak dan mencuci, serta mengingatkan ibunya untuk makan dan mandi. Pikiran Ikrar tertuju pada gadis yang mulai tumbuh dewasa. Wajah Andina lebih cantik dari Rahma. Rambutnya hitam dan panjang bergerai, mudah bergaul dan selalu energik, membuat mata pemuda tak merasa bosan untuk memandangnya. Ikrar bimbang, haruskah ia mengambil anak itu untuk ia serahkan pada sang putri ular sebagai tumbal, atau ada keinginan lain dalam hati Ikrar. Untuk mengurangi beban pikiran yang semakin kalut, Ikrar membuat segelas kopi, kemudian duduk di teras depan sambil menghisap rokoknya. Tiba-tiba mata Ikrar melihat seorang gadis yang berjalan sendirian melintas di depan pagar pintu rumahnya. Sekali lagi, Ikrar memperhatikan kalau gadis itu memang anak sahabatnya. "Andina!" seru Ikrar memanggil setelah yakin kalau gadis yang masih memakai seragam biru putih itu adalah Andina, putri pertama dari pasangan Salam dan Rahma. Seketika, gadis belia itu menghentikan langkahnya. Ia memandang ke halaman rumah lewat celah pagar besi. "Om Ikrar," ia bergumam demi melihat orang yang tengah berjalan ke arahnya. Ikrar membuka pintu pagar, menyuruh gadis itu untuk masuk. "Tapi Om, aku harus pulang dulu. Kasihan ibu, mungkin dia belum makan," balas Andina merasakan. "Itu gampang,
nanti Om antar kamu pulang. Kamu duduk dulu ya, Om mau ambil sesuatu buat kamu. Bujuk Ikrar dan Andina mengangguk kemudian duduk. Tak lama, Ikrar kembali membawa segelas jus yang langsung diberikan pada Andini. Nah, minumlah. Kelihatannya kamu lelah. Memang habis dari mana? Tanya Ikrar basa-basi. Dari rumah teman Om. Itu di belokan sana. Apa ini rumah Om Ikrar? Kok gede banget? Andina balik bertanya. Iya, ini rumah Om. Besar, tapi tanpa penghuni. Om sekarang tinggal sendirian. Memangnya Tante Mariam kemana? Dia pulang ke kampung. Katanya gak betah di Jakarta. Andina hanya manggut-manggut mendengar kata-kata Ikrar. Oh iya, ini Om punya coklat. Kamu suka kan? Ikrar mengalihkan pembicaraan. Oh, tentu aku suka Om. Tapi banyak sekali ini. Memangnya Om suka coklat juga? Om memang suka coklat. Makanya Om selalu setia buat ngemil di rumah atau di jalan. Nah, ini semua buat kamu. Oh iya, Om hampir lupa. Apa Om? Sejak ayah kamu meninggal, Om melihat kamu selalu di rumah. Tidak pernah jalan-jalan lagi seperti dulu. Jadi maksud Om mau mengajak kamu jalan-jalan. Tapi bukan sekarang. Apa kamu mau? Ikrar mulai memasang ceratnya. Mau sih Om, tapi aku gak tega ninggalin ibu. Soalnya sekarang ibu maunya aku layani terus Om. Tapi kita pergi juga gak lama kok. Om ingin agar kamu gak terlalu suntuk karena hari-hari kamu yang membosankan. Kamu juga butuh rekreasi untuk penyegaran pikiran. Kamu pasti suka dengan pemandangan bukit, bukan? Tentu sih Om aku suka. Apalagi kalau bisa mengejar kupu-kupu warna-warni. Rasanya gimana gitu. Ya sudah, nanti Om kabarin kamu. Sekarang Om antar kamu pulang ya. Ikrar masuk ke dalam dan keluar lagi dengan membawa kunci. Kemudian membuka pintu mobilnya, memanaskan mesin lebih dulu. Kemudian ia membuka pintu pagar selebar mungkin. Ayo naik, perintahnya pada Andina. Setelah itu, ia menjalankan mobil sampai keluar. Kemudian menutup kembali pagar, baru meluncur menuju rumah Andina. Di lain waktu, Ikrar tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menepak keningnya sambil membatik. Waduh, aku lupa belum menyiapkan kamar khusus untuk sang putri. Aku harus membeli bunga-bunga dan parfum pengharum ruangan. Tapi, ruangan mana yang akan aku jadikan ruang untuk sang putri? Ikrar memilih di antara keempat kamar yang ada di rumah barunya itu. Dan dia memilih untuk menggunakan kamar di lantai 2 saja, yang seharusnya digunakan untuk kamar anaknya. Ikrar segera merapikan kamar yang belum pernah dihuni. Barang sekejap pun itu, sembari mengingat putrinya yang seharusnya menempati kamar ini. Ikrar harus keluar rumah kembali untuk membeli bunga-bungaan untuk ditaburkan di atas kasur empuk, seperti yang dilakukan Mariam. Setelah semua selesai, Ikrar berniat untuk beristirahat sambil menunggu datangnya malam. Ya, malam nanti tepat malam purnama. Malam kunjungan sang putri ular menagih untuk melakukan persetubuhan. Sebenarnya Ikrar sudah malas untuk melakukan semua itu. Ia sudah tak lagi memiliki gairah seksual seperti masa-masa yang ia lewati. Ia begitu semangat menjalani persenggemaan bersama putri ular, atau penuh semangat menari-nari di atas tubuh telanjang Rahma yang nampak putih mulus. Tapi ini adalah kewajiban baginya untuk melayani putri ular tersebut sebagai bagian dari perjanjian dirinya dengan sang penguasa siluman ular itu. Suka atau tidak, mau atau tidak, Ikrar harus bisa memberikan kepuasan pada sang putri malam nanti. Ikrar mengambil minuman yang mungkin bisa menambah staminanya menjadi bugar. Minuman yang mengandung suplemen dan obat kuat. Dan yang paling penting, ia harus berfantasi dulu membayangkan bentuk tubuh seorang gadis yang berkulit putih mulus. Bukan bayangan seekor ular besar yang melilit tubuhnya. Bayangan gadis cantik itu menari-nari di depan matanya. Andina tersenyum sambil menyimpahkan rambut panjangnya, memperlihatkan kulit lehernya yang putih lembut, membuat Ikrar mendesas sendiri. Malam yang semula cerah dengan rembulan yang bersinar penuh dan bintang gemintang yang bertaburan menghiasi langit,
tiba-tiba berubah menjadi malam yang gelap. Mendung berkayut, bergelantung di langit utara. Sementara kilatan cahaya petir bagaikan cambuk api memecah kesunyian malam itu. Ikrar masih duduk menunggu kemunculan sang putri ular emas. Ia begitu gelisah, bukan karena tidak mau bercinta dengan perempuan siluman itu, namun entah kenapa ada perasaan jijik jika ia mengingat kalau nanti yang ia geluti bukanlah sosok seorang perempuan cantik seutuhnya, melainkan akan berubah dari wujud manusia sempurna menjadi seekor ular besar yang dengan licin melilit tubuh Ikrar. Namun Ikrar tak mungkin menolaknya. Ia harus tetap melayani perempuan itu hingga puas dan akan mendapatkan imbalan berupa koin-koin emas yang berasal dari sisik-sisiknya yang terkikis saat saling gesek dengan tubuh Ikrar. Tepat jam 12 teng, bersamaan gelegar suara guntur dan kilatan petir, Ikrar melihat sesosok wanita yang berjalan tenang melangkah menuju ke arahnya. Kamu menunggu aku, Ikrar? Aku baru saja ke rumahmu yang lama. Ternyata kamu sudah punya rumah semewah ini, kata putri sambil terus melangkah masuk ke dalam. Ini semua karena kebaikan putri yang telah memberikan harta kepadaku, balas Ikrar mengikutinya dari belakang. Di mana kamar kita sekarang? Di atas, putri. Putri menaiki tangga dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya, membuat gairah Ikrar sedikit demi sedikit bangkit. Sepertinya putri ular emas sudah tak sabar untuk segera bercinta. Begitu sampai di dalam kamar, ia segera melucuti seluruh pakaiannya. Dan hal itu tentu saja membuat Ikrar semakin ingin cepat pula melayaninya. Ikrar pun melakukan hal yang sama, dan kemudian mereka sudah tenggelam dalam tarian-tarian iblis, saling rangkul, saling mencari dan memberi. Dan ketika Ikrar merasakan ada tubuh yang terasa licin membeli dirinya, semangatnya mulai mengendur. Bahkan ia tak mau membuka matanya. Ia merasa jijik, namun untuk menyudahi pergulatan mereka itu tidak mungkin. Ikrar hanya berusaha untuk mengimbangi setiap gerakan sang putri yang kini telah berwujud seekor ular besar. Sepertinya kamu kurang bergairah, Ikrar. Apa kamu mulai bosan denganku? Tanya putri di sela-sela nafasnya yang memburu. Oh, tidak putri. Aku tiba-tiba kepikiran dengan anak dan istriku, balas Ikrar dengan lembut. Anak dan istri kamu sudah berada di tempatku, dan kalau kamu ingin cepat menyusul mereka, silakan saja. Tidak putri, aku masih ingin menikmati hidup dengan kelima harta pemberianmu. Kalau begitu apa susahnya untuk mencari wanita yang akan kamu jadikan istri? Gampang kan? Dengan hartamu, kamu bisa memiliki istri lebih dari satu pun. Pasti kamu bisa. Iya putri. Dan Ikrar melanjutkan untuk melayani perempuan siluman ular itu dengan setengah hati. Ada dengus kesal yang keluar dari nafas sang ratu, karena merasa Ikrar tidak mempunyai selera seperti bulan-bulan yang lalu. Namun dengan sabar, Ikrar akhirnya dapat menuntaskan hasratnya yang memang dipaksakan. Malam ini aku kecewa dengan pelayanan kamu, Ikrar. Tapi tak apa, pikiran kamu sedang berbagi, sehingga tak bisa untuk tetap menikmati tubuhku. Saranku, segeralah mencari istri untuk berbagi sebelum saat perjanjian denganku habis. Putri berkata sambil memandang Ikrar dengan sinis. Baik putri, aku akan mendapatkan wanita itu, balas Ikrar lalu mengantar putri hingga menghilang dalam kegelapan malam. Di lain waktu, Ikrar sengaja mengunjungi Rahma pada pagi hari di saat Andina masih di sekolah. Ia tak mempunyai maksud apa-apa, hanya ingin melihat keadaan wanita yang dulu pernah menjalin hubungan meski dengan cara berselingkuh. Bagaimana kabar kamu, Rahma? Sepertinya kamu semakin kurus. Ikrar langsung mengambil duduk sebelah Rahma yang memandangnya dengan tatapan kosong. Perempuan itu hanya tersenyum kecil. Anak kamu kemana? Mendengar Ikrar menanyakan anaknya, barulah Rahma bereaksi. Untuk apa kamu menanyakan dia? Jangan-jangan kamu punya niat jahat. Aku mohon jangan ganggu anakku.
Cukup sudah kamu mengambil Andini, dan aku hanya tinggal bersamanya. Tolong jangan sakiti dia, Mas, kata Rahma sambil terisak. Ia masih ingat saat Ikrar mengatakan kalau dirinya sudah mengambil Andini untuk dijadikan tumpal. Kamu ini lucu, Rahma. Mana mungkin aku tega menyakiti gadis cantik Andina. Justru aku akan membuatnya bahagia. Apa maksud kamu, Mas? Andina akan aku jadikan sebagai pengganti dirimu. Dia akan menjadi istriku. Tidak, terkutuklah kamu, Ikrar. Andina masih terlalu kecil. Aku mohon jangan lakukan itu. Apa kamu dapat mencegahku, Rahma? Ikrar bangkit dari duduknya dan membelai rambut perempuan itu. Aku sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Rahma bergidik ngeri mendengar ucapan Ikrar. Ia mengira kalau laki-laki itu akan berbuat sesuatu yang akan membuat hidupnya berakhir. Namun ia bisa bernafas lega karena Ikrar pergi meninggalkannya begitu saja. Di lain waktu, seperti pada saat menjemput Andini beberapa bulan yang lalu, kali ini pun Ikrar mendatangi sekolah Andina dan menunggunya sampai gadis itu keluar. Om Ikrar, kok Om tahu aku sekolah di sini? Ternyata Andina yang lebih dulu melihat Ikrar. Tentu tahu dong, kan Om juga bisa baca nama sekolah di seragam kamu. Om sengaja mau jemput aku, atau cuma kebetulan lewat dan mampir? Om sengaja jemput kamu. Om mau mengajak kamu jalan-jalan seperti yang pernah Om janjikan. Memangnya mau jalan-jalan kemana, Om? Kemana pun yang kamu suka. Oke, sekarang naik ke mobil dan kita berangkat. Tapi kata ibu, Andina tak mau melanjutkan kata-katanya. Ia takut membuat Ikrar tersinggung. Ya, yang namanya orang tua itu memang selalu curiga. Meskipun Om ini sahabat baik almarhum ayah kamu, pokoknya kamu tenang saja. Biar nanti Om yang ngomong sama ibu kamu. Ikrar sengaja mengulur-ulur waktu, masuk dari satu toko mainan hingga toko panganan. Dan apapun keinginan Andina, Ikrar turuti saja. Hingga tanpa terasa, lampu-lampu penerangan jalan pun sudah menyala. Sebaiknya kita pulang, Om. Aku takut ibu menungguku terlalu lama, kata Andina manja. Sabar dong, kita kan belum jalan-jalan. Kamu mau lihat istana boneka? Pasti kamu suka. Soal ibu kamu, biar nanti Om yang ngomong. Kamu tenang saja. Ikrar membujuk dengan tenang, dan mobil pun melesat ke arah luar kota. Tanpa terasa, Andina sudah merebahkan tubuhnya di kursi belakang. Ikrar tersenyum memandangi rok biru gadis itu tersingkap dan memperlihatkan belahan pahanya yang mulus. Hampir 3 jam kemudian, mobil sudah memasuki perkampungan tempat tinggal Ikrar. Seperti saat membawa Andini, kali ini pun Ikrar menghentikan mobilnya di tempat sebelah utara dari pohon beringin tua tersebut. Om, ini tempat apa? Kenapa kita berhenti di sini? Aku takut, Om, seru Andina, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kamu tenang saja. Sebentar lagi kita akan melihat istana boneka, jawab Ikrar lalu berpindah ke jok belakang. Kenapa Om malah pindah ke sini? Karena Om ingin menikmati tubuh kamu yang mulus. Om yakin kalau kamu pasti jauh lebih nikmat dibandingkan dengan ibu kamu. Mendengar kata-kata Ikrar yang berbau ancaman, Andina semakin gemetaran. Tangannya berusaha menggapai handle pintu. Ia ingin berlari sejauh mungkin, tapi semua sia-sia. Pintu tetap tertutup. Ikrar dengan kasarnya merebahkan tubuh gadis itu, lalu menyingkap rok biru sehingga Andina semakin keras berteriak. Jangan, Om, aku gak mau. Aduh, tolong, ampun, Om. Namun teriakan Andina tidak lagi dihiraukan oleh Ikrar. Bahkan kini ia juga mencopot celananya dan segera menghimpit tubuh kecil gadis itu. Teriakan histeris dari mulut Andina terdengar putus-putus saat burung Ikrar mematuk sarang yang masih sempit. Suara jeritan melengking Andina ditingkahi jeritan lain yang berasal dari mulut Ikrar. Bukan jeritan kenikmatan, tapi jerit kematian yang sudah ada di depan matanya.
Kepala Ikrar seperti ditarik paksa oleh tangan-tangan kekar, sehingga tubuhnya harus terpisah dari atas tubuh Andina. Kemudian Ikrar terhempas di atas tanah. Nafas Ikrar memburu keras saat melihat sesosok makhluk yang teramat mengerikan. Makhluk itu seekor ular raksasa, dan ia sepertinya berkelamin jantan, memakai mahkota dengan telinganya yang lebar, serta matanya yang berwarna merah menyala. Makhluk itu mempunyai kumis dan janggut, serta sorai yang sudah berwarna putih, pertanda usianya yang sudah terlalu tua. Ikrar duduk bersimpuh dan memohon ampun. Ampun Sang Ratu, jangan ambil nyawaku sekarang. Aku datang membawa gadis untuk aku jadikan tumbal untukmu. Ikrar merengek bagi seorang bocah. Aku bukan putri ular emas. Namaku Pandita Nogogeni. Aku adalah kakek buyut dari putri ular emas, sekaligus pendiri dan penguasa alam pesugihan ini. Putri ular emas tidak tega mengambil nyawamu, karena sebenarnya dia mencintaimu. Tapi bagiku, tidak ada pengecualian. Kau telah melanggar perjanjianmu. Kau ingin menyerahkan gadis itu sebagai korban, tapi malah kau nikmati dan kau ambil keperawanannya. Sungguh biadab kau manusia. Kau mau memberikan aku sisa dari nafsu bejatmu? Sebagai ganti persembahanmu, kali ini adalah dirimu sendiri. Makhluk berwujud ular besar itu menjulurkan lidahnya yang panjang, kemudian melilitkan pada tubuh Ikrar yang berusaha meronta. Ampuni aku, Nogogeni. Aku akan mencari pengganti gadis itu. Teriakan Ikrar sudah tak lagi didengar oleh sang ular. Bahkan dengan gemasnya, sang Nogogeni memasukkan tubuh Ikrar ke dalam mulutnya. Tak ada lagi teriakan dari Ikrar, dan Andina sudah tak lagi berteriak. Dia begitu takut dan sakit saat Ikrar memasukkan sesuatu ke bagian kewanitaannya. Dan Andina tak sempat berteriak karena saking takutnya melihat wujud seekor ular yang pernah ia lihat atau baca di dalam buku cerita. Andina tak ingat apa-apa lagi. Ia tak sadarkan diri. Barulah keesokan paginya, banyak penduduk berdatangan untuk melihat sebuah mobil yang terparkir di pinggiran sungai. Dan setelah melihat ke dalam, ternyata ada seorang gadis dalam keadaan tak sadarkan diri dengan pakaian acak-acakan. Setelah Andina sadar, ia pun menceritakan peristiwa yang ia alami. Cerita Andina tentu saja membuat sepasang suami istri terkejut demi mendengar nama Ikrar dan Maryam serta Ashila disebut. Jadi kamu kenal dengan Ikrar dan Maryam serta anaknya yang bernama Sheila? Ya Allah, itu adalah anak dan cucu serta menantu kami, Nak. Kami sama sekali tidak menyangka kalau Ikrar melakukan pesugihan, sebab semua penduduk di sini pun tidak ada yang tahu kalau ternyata Beringin Tua itu adalah tempat pesugihan ular emas. Dan semua orang yang berkumpul di sana saling pandang, dan entah apa yang mereka perbincangkan. Cerita pun berakhir. Bagaimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelumnya, saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Wandi F. Cakara yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang sudah mau mendengarkan cerita yang saya bacakan. Sekian dari saya, Gram. Terima kasih.